Harga tiket masuk Museum Sonobudoyo adalah Rp5.000 untuk pelajar dan Rp10.000 untuk umum. Saat memasuki gedung pertama, petugas akan memberikan beberapa aturan, seperti diperbolehkannya merekam tanpa flash, serta larangan makan dan minum di dalam museum. Di pintu masuk, pengunjung akan disambut oleh koleksi gamelan Jawa. Ruangan pertama adalah ruangan pengenalan yang menampilkan tempat tidur dengan sepasang patung mantan sebagai penghormatan kepada Dewi Sri dan Dewi Padi. Kemudian terdapat ruangan prasejarah yang minim cahaya dan menyajikan berbagai peninggalan masa prasejarah seperti alat batu, replika tengkorak manusia purba, mata tombak, serta peralatan upacara adat. Selanjutnya, ruang klasik dan peninggalan Islam menampilkan artefak Hindu-Buddha, prasasti berbahasa Sanskerta di batu dan lontar, serta karya sastra Islam dengan huruf Arab yang dibaca dalam bahasa Jawa. Di ruang wayang, berbagai jenis wayang seperti Ramayana, Sadat, Wahyu, dan Kancil diperpamerkan, lengkap dengan monitor yang menceritakan kisah Ramayana. Ruang permainan tradisional menampilkan mainan anak-anak raja zaman dahulu seperti dakon, ketapel, dan perahu tok-tok. Ruang Jawa Tengah menampilkan ukiran khas Jepara yang dipengaruhi budaya Hindu, Islam, Tiongkok, dan juga Eropa. Ruang maritim menampilkan miniatur kapal, mencerminkan pentingnya perdagangan laut bagi masyarakat Jawa. Sejarahnya dimulai dari Java Institute di Surakarta pada tahun 1919 setelah dikelola oleh berbagai pihak. Pada tahun 2001, museum ini resmi di bawah pemerintahan pusat. Terakhir, ruangan Bali menampilkan seni budaya masyarakat Bali dengan gapura bentar khas Bali di halamannya sebagai ikon utama. Memasuki gedung baru atau gedung unit 2 Museum Sonobudoyo. Lantai 1 menyajikan perjalanan dan transportasi dari waktu ke waktu dengan koleksi miniatur transportasi zaman dulu seperti sepeda, bende, becak, dokar, hingga kereta api. Di sisi kanan terdapat ruang perjamuan yang menampilkan animasi Rijsttafel, tradisi perjamuan makan ala Belanda yang memadukan hidangan Nusantara. Pada lantai 2 menampilkan seni pertunjukan, termasuk musik tradisional seperti rebab dan jender, serta berbagai jenis wayang seperti wayang wong dan wayang Cina Jawa. Pada lantai 2 juga terdapat beberapa koleksi topeng dengan berbagai jenis yang disajikan dalam sebuah ruangan berbentuk piramid menjulang ke atas. Di lantai 3 terdapat koleksi senjata tradisional seperti keris, pedang, dan panah. Pada lantai 4 juga terdapat area interaktif. Terdapat wahana cerita rakyat seperti kisah Aji Saka tentang asal-usul Honocoroko yang dikemas dalam animasi dan mural. Ada juga jemparingan atau panahan berbasis VR yang dapat dicoba maksimal 2 orang per rombongan. Selain VR, pada Museum Sonobudoyo juga terdapat bioskop yang menampilkan beberapa film seperti film Sultan Agung dan lain semacamnya. Di sini juga terdapat kapal kinetik atau replika kapal nenek moyang yang dilengkapi sensor gerak untuk mengatur dayungnya. Selanjutnya terdapat juga wahana bermain dengan tembang dolanan Jawa yang interaktif. Selain wahana interaktif, di lantai 4 juga membahas daur hidup melalui motif batik yang menggambarkan fase kehidupan dari kelahiran hingga kematian. Pengunjung juga bisa melihat koleksi batik cap dan wastra Jawa. Bangsal Sri Menganti adalah bangunan joglo tanpa dinding dengan langit-langit tumpang sari. Dahulu digunakan sebagai persinggahan sultan sebelum kembali ke Gedaton. Sekarang difungsikan untuk pertunjukan tari dan penyimpanan gamelan pusaka. Bangsal Trajumas yang berada di sebelah timur, dulunya tempat para pejabat mendampingi sultan dalam menerima tamu. Kini digunakan untuk menyimpan pusaka seperti gamelan, tandu, dan meja. Kompleks Gedaton merupakan inti istana dengan beberapa bangunan. Ada Bangsal Kencana atau Golden Pavilion yang namanya Bangsal Kentono yang dipakai untuk pernikahan putra-putranya, juga untuk menerima tamu-tamu agung atau tamu besar, juga untuk upacara sungkeman atau penghargaan, namanya Bangsal Kentono.
Lalu ada Gedong Jene atau kediaman Sultan terdahulu, kini menjadi kantor pribadi Sri Sultan. Pada selatan pelataran Gedong Kedaton terdapat Gedung Patehan yang berfungsi sebagai tempat bagi abdi dalam untuk mempersiapkan jamuan untuk keluarga Sultan. Selain itu, Gedung Patehan juga berfungsi sebagai tempat disimpannya koleksi kerajaan seperti set teko dan alat dapur yang sudah dipakai turun-temurun oleh keluarga raja.